Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nue Azhara Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi tentang basic dasar dari engine ya. Yang mana nanti kita akan membahas basic dari cooling system. Cooling system ini digunakan sebagai media pendingin pada engine yang nantinya digunakan untuk menjaga temperatur kerja engine selalu konstan. Kenapa sih temperatur kerja engine ini harus konstan? Karena ketika temperatur kerja engine ini terlalu panas, maka engine akan mengalami yang namanya overheating dan tenaganya malah akan dikurangi atau diredus. Tapi jika tenaga engine ini dibuat cooling sistemnya terlalu dingin, bukan berarti malah bagus, tapi nanti akan menyebabkan yang namanya overcooling. Efeknya kemana? Efeknya adalah ke pembakaran. Ketika temperatur udaranya jadi lebih dingin, otomatis ketika ada udara yang dimampatkan di ruang bakar akibat pergerakan piston, maka temperaturnya kurang pas untuk proses penyalaan pembakaran bahan bakar, terutama untuk engine-engine yang menggunakan diesel fuel atau solar ya. Karena kita ketahui titik didih solar ini atau titik nyala atau flash point dari solar itu adalah di atas 300 derajat Celcius. Sehingga dibutuhkan cooling system untuk mencapai ambient temperatur yang disesuaikan ya, atau temperatur yang disesuaikan di ruang bakar ya, temperatur kerjanya. Oke, gak usah terlalu berlama-lama, mari kita langsung simak cara kerja cooling system secara garis besar. Oke, jadi secara garis besar nanti jalurnya akan seperti ini ya. Ada jalur yang menuju ke radiator dan ada komponen engine yang didinginkan. Nah, di radiator sendiri terdiri dari upper tank ya, radiator core dan juga ada radiator lower tank ya. Yang mana dari radiator ini nanti akan dihubungkan juga menuju ke reservoir tank atau sub tank dari cooling system ya. Oke, seperti apa sih cara kerjanya? Ini akan seperti ini Pak ya. Cooling system ini nanti kerjanya itu akan mendinginkan engine, yang mana ya coolant yang masuk ke radiator akan didinginkan sama yang namanya kipas ya atau fan. Nah, sisi bagian atas radiator itu adalah sisi di mana coolant itu masuk dalam kondisi panas, kemudian keluar dari bagian bawah radiator yang dihisap sama water pump dalam kondisi dingin. Akibatnya apa? Dingin ini, cooling system atau air yang dingin ini akan menyerap panas dari engine, kemudian panas ini akan diteruskan lagi menuju ke bagian atas radiator, sehingga temperatur kerjanya bisa terjamin atau terjaga dengan baik. Nah, karena ada mekanisme ini, berarti bagian bawah ini adalah bagian sisi inputannya dari water pump, sedangkan dari sini adalah sisi bagian bypass line. Oke, sehingga nanti ketika hidup ya, coolant dari radiator akan dihisap sama water pump. Setelah dihisap dari water pump, dia akan disirkulasikan menuju ke dalam engine ya. Kemudian dari engine itu akan diatur sama termostat, akan menuju ke bagian bawah lagi, ke bagian bawahnya radiator untuk mempercepat proses pemanasan atau warming up, atau akan diarahkan menuju ke atas atau proses di mana radiator akan didinginkan secara sempurna ketika temperatur kerjanya sudah tercapai ya. Sehingga water pump ini nantinya itu diputarkan atau dihubungkan dengan engine ya. Water pump itu akan diputarkan dengan engine yang nanti akan menghisap air dari si radiator ya. Karena dia dihubungkan dengan engine, maka kisi-kisi pada radiator atau kisi-kisi pada water pump itu akan menghisap air dari radiator melalui bagian bawahnya tadi. Akibatnya air yang dingin akan diteruskan di sela-sela di antara piston ya.
Kemudian dia di antara piston itu masuk ke bagian yang namanya water jacket, ya. Nah, water jacket ini akan menyerap panas akibat pembakaran pada engine. Akibatnya air yang kembali ya ke sisi bagian atas radiator ini akan menjadi lebih panas, ya. Karena menjadi lebih panas, maka dia butuh didinginkan oleh si radiator, ya. Proses pengaturan airnya yang nanti akan menuju ke bagian atas radiator atau ke bagian bawah radiator itu diatur oleh yang namanya termostat. Termostat ini nantinya akan mengatur pressure-nya sesuai 3 pembagian. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan istilah cracking pressure. Cracking pressure ini nanti fungsinya adalah sebagai indikator bahwa termostat akan membuka pertama kali. Yang kedua adalah temperatur kerja yang diinginkan sama si termostat itu sendiri atau si engine. Kemudian ada yang full opening pressure, ya, adalah ketika kondisi di mana termostat terbuka secara penuh, kemudian airnya akan diarahkan menuju ke upper tank radiator untuk didinginkan seutuhnya. Jadi ketika dingin, air akan dihisap sama water pump menuju ke engine, ya. Pada saat yang bersamaan sebagian oli kecilnya atau bagian coolant kecilnya airnya akan diarahkan ke sisi bagian lower tank. Dengan harapan karena tidak didinginkan dengan kipas, maka air di dalam sistem itu akan cepat panas sehingga cepat tercapai temperatur kerjanya. Sampai kapan? Sampai cracking pressure ini terjadi. Terjadi cracking pressure, kemudian ada sebagian airnya menuju ke upper tank untuk didinginkan, dan sebagian lagi airnya diarahkan menuju ke bagian bawah radiator untuk mencapai titik kerja yang diharapkan. Sedangkan nanti kalau termostat ini sudah mencapai batasnya dengan temperatur yang diinginkan atau yang kita kenal dengan istilah full opening pressure tadi, maka semua airnya akan diarahkan menuju ke upper tank radiator untuk didinginkan tanpa ada lagi air yang menuju ke bypass line di sini. Akibatnya apa? Air yang ada di sistem cooling system akan bisa diatur atau disesuaikan sesuai kebutuhannya. Ya. Sehingga kalau kita lihat termostat itu, kalau kita buka, bentuknya akan seperti ini seolah-olah, ya. Ada 3 buah jalur, ya. Yang pertama adalah jalur ke bawah menuju ke water pump kembali untuk disirkulasikan atau ke bypass. Yang kedua nanti adalah menuju ke radiator bagian atas ketika temperatur kerjanya sudah tercapai. Sedangkan jalur di sini, ya, kurang dari 70 derajat Celcius ini adalah jalur di mana sebagai inputannya termostat dari dalam sistem. Ketika di bawah 70 derajat seperti ini, maka coolant-nya akan mengarah ke bawah, tidak mengarah ke atas. Kenapa bisa tidak mengarah ke atas? Karena ada mekanisme spring dan air raksa di sini. Akibatnya jalur yang ke atas ini tertutup, ya. Jalur yang ke bawah ini terbuka, ya. Kemudian ketika nanti suhunya naik di atas 78 derajat, maka dia adalah jalurnya bukan lagi ke bawah, ya, tapi nanti dia adalah ke bagian atas, ya, seperti ini. Ya, ke bagian atas. Ketika 78 derajat, karena spool ini turun ke bawah, ya, dan dia menutup jalur termostat di bawah, maka air ini akan menuju ke bagian atasnya si radiator, ya, seperti ini ke atas.
Dengan mekanisme ini, jadi termostat ini berperan penting sekali untuk menjaga temperatur kerja dari engine. Nah, ketika temperatur kerja naik di sini, ya, maka titik didih air juga butuh dinaikkan. Biar apa? Biar menghindari yang namanya kavitasi akibat adanya bubble. Bagaimana caranya? Dengan mekanisme cap radiator. Di cap radiator itu ada yang namanya pressure valve dan vacuum valve, ya. Vacuum valve ini nanti fungsinya adalah menghisap air dari reservoir tank menuju ke dalam radiator, dan vacuum pressure valve itu menjaga pressure yang ada di radiator lebih tinggi untuk menaikkan titik didih air. Kenapa bisa naik? Karena tadi ada pompa piston seperti tadi. Karena panas ya tadi, akhirnya di cap radiator kalau kita buka ya, dalamannya akan seperti ini. Nah, ada vacuum valve bagian bawah dan ada pressure valve di bagian spring yang tinggi. Fungsinya buat apa? Nantinya akan mengarahkan airnya. Ketika ada pemuaian air akibat panas dan pressure di sini naik, ya, tekanan di sini naik, maka dia akan menaikkan tekanannya untuk menaikkan titik didih. Ketika tekanannya berlebih, ya, untuk menghindari kebocoran pada radiator, maka airnya akan dibuang menuju ke reservoir tank, ya, nih. Karena dia diarahkan ke reservoir tank, maka tekanan atau pressure-nya bisa terjaga secara maksimal. Ya. Jadi ketika dingin dia akan menghisap dari reservoir tank menuju ke dalam radiator. Ketika panas dia akan membuang air dari radiator menuju ke reservoir tank agar tidak terjadinya kenaikan pressure dalam radiator yang berlebih yang bisa menyebabkan kebocoran pada sistem radiator itu sendiri. Ya. Oke. Akibatnya nanti di radiator ini ya, kalau kita lihat dia akan bisa disesuaikan. Ketika nanti radiator mengalami kekurangan air, dia bisa dihisap atau disuplaikan dari reservoir tank. Tapi ketika nanti ya tekanan di radiator naik melebihi batas tekanannya, maka dia akan membuang airnya menuju ke reservoir tank. Dengan menaikkan tekanan di dalam radiator, maka kita bisa menaikkan titik didih airnya. Nah, itu adalah cara kerja dari air sistemnya. Lah, make up plan ini buat apa? Make up plan ini adalah fungsinya nanti akan menghisap ya atau mengarahkan airnya melalui upper tank menuju jalur inputnya water pump. Ketika kapan? Ketika si radiator core mengalami yang namanya kebuntuan. Ya. Jadi kalau di sini nggak buntu, ini tetap ada air yang ngalir, ada, cuman akan lebih sedikit. Kenapa? Karena ini hostnya lebih kecil daripada host aktual yang menuju ke water pump. Kemudian ada garis putus-putus di sini. Itu fungsinya buat apa? Itu disebut sebagai air vent, membuang udara yang ada di dalam sistem menuju ke upper tank untuk dibuang ke udara luar. Tujuannya buat apa? Biar tidak terjadi yang namanya gelembung dan yang nanti akan menyebabkan kavitasi. Dari mana udara ini hadir? Itu adalah karena ada arah putar dari si water pump itu sendiri ya ketika awal dihidupkan, atau karena adanya hambatan-hambatan atau sumbatan yang lain pada sistem cooling system ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata itu murni dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan untuk bantu saya subscribe untuk membantu saya bisa berkembang lagi ke depannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.